Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Takdir Alamsyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai strategi pembelajaran. Singkatnya ada 3 strategi pembelajaran yang baiknya dilaksanakan pada proses pembelajaran di kelas. Yang pertama adalah pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pembelajaran responsif budaya, dan yang ketiga adalah teaching at the right level. Kita akan mulai dari pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan peserta didik, di mana ada 4 aspek pembelajaran berdiferensiasi yang harus diperhatikan oleh seorang guru profesional. Yang pertama adalah aspek konten. Aspek konten ini terkait alat yang kita gunakan untuk melakukan proses pembelajaran. Dapat juga diartikan sebagai materi yang akan kita ajarkan. Yang kedua adalah lingkungan belajar. Lingkungan belajar adalah pengkondisian suasana belajar peserta didik. Di sini berkaitan dengan aspek seperti tempat duduk, kemudian kenyamanan peserta didik dalam ruangan, di mana kita harus juga memperhatikan hal-hal seperti sirkulasi udara dan lain sebagainya untuk membuat peserta didik merasa nyaman dan aman belajar di kelas. Kemudian produk. Produk ini adalah sebuah hasil yang menunjukkan bahwa peserta didik itu mengerti mengenai materi yang kita ajarkan. Produk ini bisa berupa PowerPoint, bisa berupa infografis, dan dapat juga berupa suatu demonstrasi yang mereka lakukan di depan kelas yang menunjukkan bahwa mereka mengerti materi yang diajarkan. Lalu yang keempat adalah proses. Proses ini adalah suatu keadaan di mana guru melakukan pembimbingan, pendampingan kepada peserta didik. Proses ini erat kaitannya dengan teaching at the right level. Teaching at the right level adalah pembelajaran yang mengacu pada tingkat kemampuan peserta didik. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam suatu ekosistem kelas, peserta didik memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada 3 penggolongan kemampuan peserta didik berdasarkan kemampuan yang mereka miliki, yakni peserta didik yang memiliki kemampuan rendah, kemampuan yang sedang, dan kemampuan yang tinggi. Peserta didik yang memiliki kemampuan yang rendah, guru harus memberikan konten materi yang sesuai dengan kemampuannya dan akan diberikan perhatian yang lebih dalam proses pembelajaran. Nah, jadi untuk peserta didik yang berkemampuan rendah ini, guru jangan mengabaikannya. Jadi guru harus selalu mendampinginya, memberikan perhatian lebih, dan juga tidak mendiskriminasi dirinya dengan peserta didik yang lain. Sehingga peserta didik tersebut termotivasi dan tidak rendah diri. Sehingga mereka bisa belajar dengan baik dan optimal. Kemudian kemampuan peserta didik yang memiliki kemampuan yang sedang. Untuk peserta didik yang memiliki kemampuan sedang akan diberikan materi yang lebih tinggi dari peserta didik yang berkemampuan rendah untuk merangsang daya nalarnya. Kemampuan peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi akan diberikan materi yang memiliki nalar tinggi dan diberikan tanggung jawab untuk bisa membantu teman lain dalam belajar
pada proses pembelajaran mandiri dan berkelompok. Intinya, teaching at the right level ini adalah pembelajaran yang berusaha untuk mengajar peserta didik sesuai dengan kemampuan mereka, sehingga peserta didik termotivasi dan juga nyaman dalam belajar. Untuk mengetahui kemampuan peserta didik ini, biasanya dilakukan asesmen diagnostik. Dapat juga didapatkan informasi tersebut melalui asesmen sumatif dan formatif. Untuk melakukan pembelajaran yang sesuai kemampuan, kita juga harus memperhatikan gaya belajar peserta didik. Gaya belajar peserta didik adalah sikap peserta didik, cara peserta didik untuk belajar yang dapat kita lihat melalui asesmen yang kita lakukan. Di mana pengkategorian gaya belajar peserta didik umumnya ada 3, yakni visual, auditory, dan kinestetik. Jadi seorang guru harus memperhatikan aspek juga gaya belajar dan kemampuan peserta didik untuk membuat peserta didik nyaman dan merasa aman, juga termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Hal ini juga berkaitan dengan mata kuliah teknologi baru, pengajaran dan pembelajaran. Pada mata kuliah ini, kita diajarkan sebagai guru profesional untuk mengetahui gaya belajar peserta didik, sehingga dalam melaksanakan perencanaan ataupun dalam membuat RPP harus sesuai dengan model ataupun gaya belajar peserta didik. Nah, pada mata kuliah teknologi baru pengajaran dan pembelajaran, guru profesional diajarkan untuk membuat RPP dengan model Azure. Selanjutnya, pembelajaran responsif budaya. Pembelajaran responsif budaya ini merupakan model pendidikan teoritis dan praktik yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan prestasi peserta didik, tetapi juga membantunya untuk menerima dan memperkokoh identitas budayanya. Hal ini berkaitan dengan penguatan budaya sebagai karakteristik peserta didik, di mana pada profiling peserta didik kita dapat mengetahui keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh setiap peserta didik, baik itu di sekolah ataupun di lingkungan kelas. Dengan mengetahui keanekaragaman tersebut, proses belajar dituntun ataupun diarahkan untuk bertoleransi antar peserta didik yang memiliki budaya yang berbeda. Di mana ini sesuai dengan mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia yang menyebutkan bahwa pembelajaran harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam yakni budayanya, latar belakang dan karakteristiknya, sedangkan kodrat zaman adalah melalui sesuai dengan zamannya. Kemudian untuk mengetahui itu semua, kita harus belajar mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Pada mata kuliah ini kita diajari bagaimana bisa memahami karakteristik peserta didik, mengetahuinya, dan juga memberikan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik tersebut. Untuk memahami peserta didik sesuai juga dengan mata kuliah sistem pengajaran dan asesmen yang efektif 1 pada sekolah menengah. Nah, jadi strategi pembelajaran ini sangat berkaitan dengan 4 mata kuliah pada semester ini, yakni mata kuliah teknologi baru pengajaran dan pembelajaran, mata kuliah filosofi pendidikan Indonesia, mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya,
dan mata kuliah, sistem pengajaran, dan asesmen yang efektif 1 pada sekolah menengah. Sekian pemaparan saya mengenai strategi pembelajaran, yakni pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran responsif budaya, dan teaching at the right level yang dikaitkan juga dengan beberapa mata kuliah, yakni mata kuliah teknologi baru, pengajaran dan pembelajaran, mata kuliah filosofi pendidikan Indonesia, mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, serta mata kuliah sistem pengajaran dan asesmen yang efektif 1 pada sekolah menengah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.